Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Teman-teman semuanya, hari ini kita mau ngapain, Ken? Kita mau berkisah. Emang iya? Kisah apa lagi, Ken? Kisah tentang 3 orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Emang iya? Gimana kisahnya, Ken? Kakak aja. Kakak aja? Kan bisa nggak? Enggak. Teman-teman semuanya, kali ini Kak Sukma akan berkisah tentang 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah penyakit. Penyakitnya tahu nggak, Ken? Tahu. Penyakit apa? Emang tahu? Penyakit apa? Kurap. Bukan kurap. Apa? Panu. Bukan panu. Bisul. Bukan bisul. Penyakitnya apa, Kak? Penyakit lepra. Lepra. Apa itu? Penyakit kulit sama tetapi menular gitu, Ken. Oh gitu. Yang kedua teman-teman diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan kebotakan. Botak? Gak ada rambut? Iya. Botak gundul kayak cangkul. Masa kayak cangkul. Yang ketiga teman-teman yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebutaan. Oh gitu, Kak. Tidak bisa melihat? Iya, tidak bisa melihat. Kita masuk ke kisah yuk. Ketika itu, Ken, iya, zaman dulu ada 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi itu kasih mas sebutin apa? Lepra. Lepra. Kedua apa, Ken? Gundul. Botak. Botak. Nah, ketiga yaitu buta. Buta hijau. Bukan buta hijau, nggak pakai hijau, buta doang ya. Ketika itu teman-teman dikisahkan yang mempunyai penyakit lepra ini dia dijauhi oleh saudaranya, dijauhi oleh masyarakat karena dia mempunyai penyakit yang menular. Menular? Penyakit yang menular, menjijikan lah gitu. Jijik. Kemudian teman-teman ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat. Malaikat? Untuk apa, Kak? Iya, untuk mengujinya. Ketika itu malaikat menyerupai manusia, berwujud manusia, kemudian mendatangi. Kata malaikat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Aku adalah musafir. Oh, musafir. Wahai Tuhan, kenapa engkau? Aku mempunyai penyakit kulit. Penyakit kulit? Betul, aku mempunyai penyakit kulit. Kemudian orang-orang menjauhi aku. Sepertinya penyakit kulit ini tidak akan sembuh. Kata malaikat yang menyerupai manusia itu, Ken. Iya, gimana, Kak? Wahai Tuhan, apa yang kau inginkan? Aku menginginkan kulit yang mulus, sembuh dari penyakit. Kemudian orang-orang tidak menjauhi aku lagi. Kalau begitu, berdoalah kepada Allah. Kemudian teman-teman, si orang penyakit lepra itu dia diusap oleh malaikat yang menyerupai manusia. Bismillah. Kemudian teman-teman, seorang penyakit lepra itu dia sembuh. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia itu dia menanyakan lagi, wahai Tuhan, apa yang kau inginkan dari harta? Aku menginginkan unta. Kemudian teman-teman, malaikat yang menyerupai manusia itu dia memberi unta yang bunting. Hah? Gunting? Bisa potong? Bukan gunting, bunting. Bunting itu hamil, unta yang hamil. Oh, hamil. Unta yang hamil, teman-teman. Kemudian ketika itu teman-teman, malaikat yang menyerupai manusia dia pergi. Orang yang mempunyai penyakit lepra kemudian sembuh itu dia sangat gembira, sangat bangga. Akhirnya aku mempunyai kulit yang mulus. Aku sehat kembali. Penyakitku hilang. Dan aku mempunyai harta, unta yang bunting. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman semuanya, ketika itu malaikat menemui orang yang kedua. Siapa, Ken, tadi? Gundul. Botak. Ya sama aja, Kak. Iya emang sama aja, botak dan gundul ya. Kayak cangkul. Masuk kayak cangkul kan gitu. Kemudian teman-teman, malaikat yang menyerupai manusia tersebut dia menghampiri orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit gundul. Penyakit gundul itu selalu diolok-olok, selalu dihina, selalu dibully, selalu diejek, teman-teman. Kamu tidak mempunyai rambut, kamu jelek, kamu botak. Kata siapa, Kak? Kata teman-temannya. Oh gitu. Ketika itu malaikat menghampirinya, wahai Tuhan, ada apa Tuhan? Apa yang kau inginkan? Aku pengen sembuh Tuhan. Aku pengen mempunyai rambut seperti orang-orang yang lainnya. Kalau begitu, mintalah kepada Allah dan pasrahkanlah. Iya baik Tuhan. Kemudian teman-teman
teman-teman semuanya, malaikat yang menyerupai manusia itu dia mengusap teman-teman, mengusap si botak tersebut, kemudian tumbuhlah rambut teman-teman, tumbuhlah rambut, bagus sekali rambutnya, indah banget. Indah Kak. Indah kayak apa? Ya indah banget pokoknya kan. Kemudian malaikat bertanya kepada orang yang botak tadi, wahai Tuhan, apa yang kau inginkan dari harta? Aku menginginkan sapi Tuhan. Ketika orang botak itu meminta sapi teman-teman, dikasihlah oleh malaikat yang menyerupai manusia. Sapinya pun bunting. Bunting lagi? Bunting lagi. Sama siapa Kak? Nggak tahu bu sama siapa, tapi yang pasti bukan sama kakak ya. Sama Ken mungkin. Enggak Kak. Kemudian teman-teman semuanya, malaikat yang menyerupai manusia tersebut dia pergi teman-teman. Si orang botak tersebut dia senang sekali. Aku mempunyai rambut. Aku tidak botak lagi dan rambutku indah banget. Dan aku mempunyai sapi. Sapinya pun bunting. Teman-teman semuanya, ketika itu malaikat menghampiri orang yang ketiga. Tahu nggak ya? Enggak. Ya tadi Kasukmu ceritain. Oh, yang buta. Iya. Tunanetra Kakak. Tunanetra. Iya tunanetra. Tunanetra. Iya. Yang tunanetra tadi. Kalau buta kasar. Iya, kalau buta kasar. Teman-teman semuanya, ketika itu malaikat menghampiri orang yang tunanetra kan? Tunanetra. Wahai Tuhan, iya Tuhan, apa yang kau inginkan? Aku sesungguhnya ingin sembuh, mataku ingin melihat karena aku tidak bisa melihat keindahan dunia ini. Kalau begitu, mintalah kepada Allah dan pasrahkanlah semuanya. Kemudian teman-teman semuanya, malaikat yang menyerupai manusia tersebut, dia mengusap mata orang yang tunanetra itu. Iya Kak. Kemudian diusap, maka sembuhlah teman-teman. Maka apa? Sembuh. Ketika itu malaikat yang menyerupai manusia dia bertanya, wahai Tuhan, apa yang kau inginkan dari harta? Aku menginginkan kambing Tuhan. Kalau begitu aku beri kambing ini. Teman-teman semuanya, malaikat yang menyerupai manusia itu memberinya kambing. Kambingnya bunting teman-teman. Kemudian orang yang tadinya tunanetra atau buta teman-teman, dia bisa melihat. Dia bersyukur kepada Allah. Kemudian kata dia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyembuhkan mataku sehingga aku bisa melihat lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kemudian teman-teman semuanya, malaikat yang menyerupai manusia itu dia pergi. Itu anak Kak. Yang nggak tahu pergi pokoknya gitu kan. Gitu Kak. Kemudian teman-teman, selang beberapa tahun, begitu lama sekali teman-teman, terdengar teman-teman, orang yang tadinya lepra dia sembuh, dia mempunyai harta yang banyak, untanya pun melimpah, bahkan dia membeli rumah, membeli kebun dan sebagainya dari unta yang diberikan oleh malaikat tadi. Oh gitu Kak. Kemudian teman-teman, orang yang kedua yaitu orang yang botak dan akhirnya sembuh, dia mempunyai sapi yang banyak, kemudian dia mempunyai kebun-kebun yang banyak, kemudian pokoknya menjadi orang kaya kan. Kayak apa Kak? Ya orang kaya, kayak harta. Bukan kayak King Kong. Bukan kayak King Kong. Astagfirullah, nggak boleh gitu kan. Nggak boleh gitu ya. Dan teman-teman semuanya, orang yang ketiga yaitu orang yang buta tadi, tunanetra ya kan ya. Tunanetra Kakak. Tunanetra. Kemudian kambingnya pun banyak banget. Banyak Kak. Melimpah, kemudian dia pun membeli kebun banyak banget gitu. Kemudian teman-teman semuanya, selang beberapa tahun mereka pun kaya semuanya, diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat lagi yang menyerupai manusia tadi. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia itu dia mempunyai penyakit lepra, penyakit kulit. Kemudian menghampiri orang yang tadinya mempunyai lepra yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menghampiri, "Assalamualaikum Tuan." Waalaikumsalam. Dia sangat berwibawa kan karena dia menjadi orang yang kaya sekarang. Oh gitu Kak. Tuan, sesungguhnya aku seorang musafir. Aku mempunyai penyakit lepra. Aku mempunyai penyakit kulit. Orang-orang menjauhi aku. Kata mantan si penyakit lepra itu yang disembuhkan oleh malaikat, "Wahai Tuan, hendak apa engkau kemari?" "Sesungguhnya aku menempuh perjalanan yang sangat jauh Tuan. Bolehkah aku meminta untamu?" "Wahai Tuan, unta ini sesungguhnya milik keluargaku.
dan kekayaan ini hasil kerja kerasku. Maka Tuhan, aku tidak bisa memberi engkau unta satu saja Tuhan. Tidak bisa Tuhan. Sepertinya Tuhan, aku mengenal engkau. Mengenal di mana? Sepertinya engkau dulu mempunyai penyakit lepra, sama sepertiku. Tidak, kulitku itu bagus. Orang-orang menyukaiku. Aku tidak pernah mempunyai penyakit seperti engkau, wahai Tuhan. Tidak Tuhan, aku sungguh mengenalmu. Engkau dulu mempunyai penyakit lepra. Engkau dijauhi oleh orang-orang. Bahkan engkau dijauhi oleh keluargamu sendiri. Engkau dulunya miskin. Kalau begitu Tuhan, jika engkau berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu seperti semula. Teman-teman semuanya, dia tidak tahu bahwa orang yang datang kepada orang kaya tersebut, dia adalah malaikat yang menyerupai manusia mempunyai penyakit lepra. Kemudian teman-teman semuanya, malaikat pergi. Malaikat itu pergi. Kemudian teman-teman semuanya, orang yang tadi yang diminta sapinya itu, dia kulitnya kembali semula teman-teman. Apa tadi Ken? Punya penyakit lepra. Harta kekayaannya, unta-untanya dan kebunnya, kemudian teman-teman, untanya mati, kemudian hartanya pun hilang Ken. Oh gitu Kak, kasihan ya. Karena dia menjadi orang yang sombong dan angkuh telah diberi harta oleh Allah. Gitu Kak. Kemudian teman-teman, dia kembali semula lagi menjadi orang yang mempunyai penyakit lepra. Kulitku kembali semula, kulitku tidak bagus lagi. Kemudian teman-teman semuanya, malaikat pergi. Kemudian malaikat menghampiri orang yang tadinya botak itu kan. Botak pitak, bukan botak pitak. Botak doang, gak pakai pitak. Gitu Kak. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia, dia menghampiri orang yang tadinya botak, dan dia menyerupai orang yang botak juga kan. Gitu Kak. Wahai Tuhan, ada apa Tuhan? Aku seorang musafir. Lalu kenapa? Aku menempuh perjalanan yang sangat jauh Tuhan. Bolehkah aku meminta kambing satu saja Tuhan untuk bekal perjalananku? Wahai Tuhan, engkau meminta kambing kepadaku? Ini adalah harta keluargaku. Aku yang mengelolanya, aku yang kerja keras. Jadi engkau meminta kambing ini? Tidak Tuhan, tidak. Tuhan, satu saja Tuhan. Tidak Tuhan, aku bilang tidak. Ya sudah Tuhan, kalau begitu jangan marah-marah. Gak boleh marah ya Kak. Gak boleh marah ya kan ya. Tuhan, sepertinya aku mengenal engkau. Maksudnya? Dulu engkau mempunyai penyakit botak, sama sepertiku. Tidak Tuhan, rambutku itu bagus Tuhan. Aku tidak pernah mempunyai penyakit sepertimu. Betul Tuhan, dahulu engkau adalah seorang yang botak dan miskin. Tidak Tuhan, kalau begitu, kalau engkau benar-benar dusta, maka Allah akan mengembalikan penyakitmu seperti semula. Teman-teman semuanya, ketika itu malaikat pergi. Kemudian teman-teman semuanya, orang yang tadi yang sombong itu, dia dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang botak lagi. Kepalaku tidak ada rambut lagi. Dan semua hartanya teman-teman habis. Semua kambingnya mati. Gitu Kak. Sama seperti yang tadi ya? Sama seperti yang tadi. Kemudian teman-teman semuanya, malaikat mendatangi orang yang tadinya buta. Tunanetra. Iya, lupa. Astagfirullahaladzim, tunanetra ya. Nah, ketika itu malaikat yang menyerupai manusia, dia buta juga teman-teman. Tunanetra. Iya, tunanetra. Ketika itu menghampiri. Wahai Tuhan, ada apa Tuhan? Sesungguhnya aku seorang musafir. Aku menempuh perjalanan yang sangat jauh. Lalu kenapa Tuhan? Bolehkah aku meminta kambingmu wahai Tuhan, satu saja untuk bekal perjalanan? Wahai Tuhan, boleh Tuhan. Aku dahulu mempunyai penyakit buta. Tunanetra. Iya, tunanetra. Aku dahulu mempunyai penyakit tunanetra, tidak bisa melihat, sama seperti Tuhan. Maka Tuhan, ambillah apa yang Kau suka dan tinggalkan apa yang Kau tidak suka. Kata malaikat, wahai Tuhan, sesungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus untuk menemui kalian. Maka simpanlah hartamu dan semoga Allah meridhoimu, dan sesungguhnya Allah murka terhadap dua temanmu. Nah teman-teman semuanya, itu adalah salah satu kisah orang yang kufur nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat, harta, kemudian dia tidak mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Kemudian yang satu itu orang yang tunanetra kan ya? Iya Kak.
kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersedekah ya kan ya, memberikan kepada orang yang membutuhkan ya kan ya. Karena teman-teman semuanya, tetaplah kita menjadi orang yang mempunyai harta, orang yang dermawan, tetapi kita selalu bersyukur kepada Allah ya kan ya. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki teman-teman semuanya bukan sepenuhnya punya kita, ada hak-hak orang lain kan, Gitu Kak. 2,5%-nya itu hak orang lain. Oh gitu Kak. Yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan kan. Gitu Kak. Dan teman-teman semuanya, ketiga orang tersebut itu adalah salah satu pelajaran buat kita bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi nikmat, kita harus bersyukur. Ketika kita pun diberi ujian, kita harus bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan berikan atau tambahkan nikmat kan. Gitu Kak. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan azab kan. Oh gitu Kak. Makanya kita harus selalu bersyukur ya kan ya. Iya Kak, harus selalu bersyukur teman-teman. Jangan sampai kita kufur nikmat, dan jangan sampai kita sombong. Nah teman-teman semuanya, itulah kisah dari Kak Sukma dan Ken. Semoga bermanfaat teman-teman. Kak Sukma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.